Yap, betul. Anak semansa jelasnya. Guys, beneran, tugasku numpuk banget sekarang. Terus kalian penasaran nggak aku lagi ngapain ini? Ya, lagi ngebantu ibuku lah, biar nanti mau aku wawancarain. Nah, iya guys, jadi tuh ada tugas wawancara dari Bu Laili. Dimana wawancara ini tuh membahas pengalaman narasumber selama masa pandemi COVID-19, khususnya terkait perubahan sosial yang dialami. Kita balik ke topik inti kita ya. Jadi tadi kan tugasnya wawancara semasa masa COVID-19 kan. Nah, COVID-19 itu tuh terjadi waktu tahun 2019. Nah, COVID-19 sendiri itu adalah penyakit menular. Salah satu jenis coronavirus yang penyakit ini tuh menyebabkan pandemi dan dapat mengakibatkan demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Ini tuh lebih mengacu ke infeksi saluran pernapasan. Nah, secara sosiologis, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Artinya, perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Akibatnya, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini pada gilirannya telah menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Lebih jauh, kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan akibat pandemi COVID-19 tentu dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat selama ini. Takutnya tapi berputar-putar. Oke, salah momen ya. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Priyadinita dari SMA Negeri 1 Cepu. Kalian bisa manggil aku Salsa. Aku dari kelas 12-8. Jadi di sini aku akan mewawancarai ibu aku seputar kehidupannya semasa pandemi COVID-19. Karena COVID-19 adalah gimana perubahan sosial di masyarakat dari keluarga hingga masyarakat luar menjadi sangat berubah total. Nah, jadi aku memerlukan ibu aku untuk bantu wawancaraan aku untuk mengetahui kehidupan dia secara lebih detail semasa pandemi COVID-19. Simak terus videonya. Hai guys, jadi di sini aku sudah sama ibu aku. Silakan perkenalkan diri, Bu. Sebutkan nama, umur, pekerjaan, sama alamat rumah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuanita, alamat Jalan Badu Blatong, Kelurahan Tabak Romo, RT 3 RW 3. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga biasa. Umurnya 37 tahun. Oke, terus kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama, aktivitas apa saja yang ibu sering lakukan di saat pandemi COVID-19? Yang saya lakukan itu yang terutama menjaga kesehatan, terutama kebersihan lingkungan sekitar rumah, menjaga kebersihan di dalam rumah, mengatur pola makan supaya hidup sehat, dan menjaga imunitas kekebalan tubuh. Berarti rutinitas harian ibu ini berubah total semenjak COVID-19 ya? Ya, benar sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaan kedua adalah kebiasaan baru apa yang ibu lakukan saat pandemi COVID-19 dan masih bertahan hingga saat ini? Kebiasaannya mencuci tangan dengan baik dan benar, olahraga secara rutin, makan dan minum secara rutin, serta menjaga kebersihan lingkungan. Jadi berurutan ya ibu, dari masa pandemi sampai sekarang masih tetap dijalankan dengan rutin. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga adalah apakah ibu masih berinteraksi dengan masyarakat luas atau masyarakat sekitar saat masa pandemi COVID-19?
Iya, berinteraksi tapi tetap menjaga jarak supaya kita terjaga dari COVID-19. Nah, apakah di saat dibarengin dengan kemajuan teknologi ini, apakah ibu juga berinteraksi dengan melalui handphone? Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apa harapan ibu setelah berakhirnya pandemi itu? Harapannya jangan ada pandemi COVID lagi agar ekonomi serta sosialnya itu selalu terjaga setiap hari. Oke, jadi begitu wawancara tentang COVID-19 dengan ibu saya yang ia menceritakan tentang kehidupan sehari-harinya, tentang kehidupan dia. Ya, begitulah intinya. Waktu COVID-19 itu hal yang terjadi itu sama aja, pasti yang paling dijaga itu adalah kesehatan diri, kesehatan mental, juga kebersihan lingkungan, jaga jarak, social distancing kayak gitu. Nah, kalau kalian tanya itu berpengaruh ke perubahan sosial nggak? Jelas ya. Karena apa? Karena ibu saya sendiri jadi dia berinteraksinya cukup dibatasi, jadi interaksi sosialnya itu tidak berjalan dengan baik kayak gitu. Berjalan dengan baiknya melalui handphone saja gitu. Oke, sekian wawancara saya dan ibu saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ke pertanyaan yang keempat.